Usia 60 ke atas bukan alasan untuk pasrah kehilangan penglihatan. Banyak lansia di Indonesia yang matanya pelen-pelen kabur, silau saat kena cahaya, atau terasa tegang seperti ditekan dari dalam. Itulah tanda-tanda glaukoma si pencuri penglihatan yang datang dayam-dayam tanpa permisi. Bayangkan, dari bisa baca koran dan lihat wajah cucu tiba-tiba dunia jadi buram. Tapi jangan buru-buru pasrah atau minum obat sembarangan. Ada 3 makanan alami yang bisa bantu lindungi mata dari serangan glaukoma tanpa operasi atau biaya mahal. Dan semuanya ada di sekitar dapur kita sendiri. Sebelum saya bongkar satu persatu, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar. Usia Anda sekarang berapa dan dari kota mana? Biar kita bisa saling menyemangati dan doakan mata tetap sehat. Karena glaukoma bukan cuma soal mata rusak, tapi soal kehilangan kenangan yang kita lihat setiap hari. Banyak lansia pikir glaukoma cuma soal mata lelah karena usia. Padahal, itu penyakit serius yang bisa bikin buta pelan-pelan tanpa rasa sakit. Parahnya lagi, banyak yang salah langkah begitu, pandangan mulai kabur, langsung tetes obat sembarangan, atau beli vitamin mahal di toko obat, tanpa tahu kandungannya. Hasilnya, bukannya sembuh, malah tambah rusak karena tekanan bola mata makin tinggi. Stop kebiasaan nebok-nebok sendiri. Mata bukan mesin cuci yang bisa diservis pakai cara asal. Kalau terus begitu, bisa-bisa nanti baca Al-Quran pun susah. Nonton cucu main pun cuma bayangan. Tapi tenang, bukan berarti terlambat. Ada cara yang lebih alami dan aman, dan kuncinya bukan di rumah sakit, tapi di piring makan Anda sendiri. Rahasianya ada di 3 makanan yang selama ini sering disepelekan, padahal bisa bantu jaga saraf mata tetap kuat dan tekanan bola mata tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga Allah selalu jaga penglihatan kita sampai usia panjang. Saya Dr. Andi Prakoso. Sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan masalah penglihatan, terutama glaukoma dan katarak. Setiap minggu saya lihat pasien datang dengan mata tegang, pandangan menyempit, tapi tetap ngotot bilang, cuma pegal mata biasa dok. Padahal, kalau terus dibiarkan, itu sama saja pelen-pelen menutup jendela hidup sendiri. Saya bilang terus terang, mata butuh nutrisi, bukan cuma obat tetes. Dari ratusan pasien yang saya tangani, saya lihat pola yang sama, yang rajin jaga makan dan konsumsi bahan alami tertentu. Penglihatannya jauh lebih stabil. Nah, sekarang kita bahas dari yang paling dasar dulu. 3 makanan sederhana, tapi efeknya luar biasa untuk melindungi mata dari glaukoma. Kita mulai dari makanan pertama. Bayam bukan cuma makanan Popeye, tapi benteng alami untuk mata lansia. Daun hijau ini kaya lutein dan zeaxanthin, 2 senjata utama yang bisa bantu lindungi saraf mata dari tekanan tinggi akibat glaukoma. Banyak orang remehkan bayam, dikira cuma sayur murah di tukang sayur pagi. Padahal kandungan nutrisinya bisa bantu jaga aliran cairan dalam bola mata tetap lancar. Kalau aliran ini macet, tekanan naik, dan saraf optik bisa rusak permanen, itu awal kebutaan. Jadi mulai sekarang, jangan malas makan sayur hijau, apalagi bayam. Rebus sebentar. Jangan kelamaan, biar gizinya nggak hilang. Lalu konsumsi 3 kali seminggu cukup. Tapi hati-hati juga. Kalau berlebihan, bisa bikin kadar oksalat tinggi dan ganggu ginjal. Intinya, cukup dan rutin. Mau mata tetap tajam di usia 70-an, ya mulai dari piring makan hari ini. Bukan nanti kalau sudah kabur, baru panik cari dokter. Wortel itu bukan cuma buat kelinci, tapi buat mata lansia yang mulai redup. Beta-karoten di dalamnya diubah tubuh jadi vitamin A, nutrisi penting supaya retina tetap sehat dan tidak cepat rusak. Banyak orang tua salah kaprah, pikir cukup minum obat vitamin mata dari apotek. Padahal, tubuh jauh lebih suka nutrisi dari makanan alami seperti wortel rebus atau jus segar tanpa gula. Setiap kali Anda makan wortel, sebenarnya Anda sedang melumasi sistem penglihatan
supaya tetap jernih dan kuat. Tapi ya jangan lebay juga. Makan wortel segunung bukan berarti langsung punya mata elang. Kalau kebanyakan, bisa bikin kulit agak oranye karena kelebihan karoten. Bukan berbahaya, tapi bikin tampilan kayak kena semir. Jadi secukupnya saja, 1 porsi tiap hari sudah bagus. Coba gantikan camilan sore dengan potongan wortel kukus. Daripada kerupuk asin yang bikin tekanan darah naik. Ingat, menjaga mata itu bukan teori rumit, tapi disiplin kecil yang diulang terus. Alpukat itu bukan buah mahal sok sehat, tapi sumber lemak baik yang bisa bantu lindungi saraf mata dari kerusakan akibat glaukoma. Banyak lansia takut makan alpukat karena katanya lemak bikin kolesterol. Padahal justru lemak tak jenuh di buah ini membantu aliran darah ke mata tetap lancar dan menurunkan tekanan bola mata secara alami. Bayangkan saraf optik seperti kabel listrik halus, kalau aliran darahnya seret, sinyalnya ngadat, lama-lama mati. Nah, lemak sehat dari alpukat bantu jaga kabel itu tetap kuat. Tapi ingat, makan secukupnya, jangan tiap hari 1 kilo, cukup setengah buah ukuran sedang per hari. Tanpa gula atau susu kental manis, yang malah bikin efeknya hilang. Tambahkan ke roti gandum atau salad. Sudah cukup. Saya sering lihat pasien yang rutin makan alpukat, matanya lebih stabil, dan tidak cepat lelah baca. Jadi, jangan takut lemak. Takutlah kalau mata makin kabur karena malas, ubah pola makan. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya, 3 makanan pertama ini bukan sekadar pelengkap di dapur. Bayam bantu jaga tekanan bola mata tetap stabil, wortel rawat retina supaya nggak cepat rusak, dan alpukat dukung saraf mata tetap kuat lewat lemak baiknya. 3 langkah kecil, tapi efeknya besar banget kalau dilakukan rutin. Jangan tunggu pandangan makin buram, baru sibuk cari solusi. Mulai dari sekarang, dari meja makan sendiri, kalau selama ini Bapak Ibu cuma fokus ke obat tetes. Coba balik cara berpikirnya. Rawat dari dalam juga. Mata sehat bukan cuma hasil dari dokter, tapi dari sendok dan piring setiap hari. Sekarang saya pengen tahu, dari 3 makanan ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Coba tulis di kolom komentar. Biar saya tahu, seberapa disiplin para sahabat lansia menjaga matanya. Ingat, 3 makanan sederhana ini bisa jadi tameng pertama melawan glaukoma tanpa biaya besar. Jangan remehkan ikan kembung, cuma karena harganya murah. Justru, ikan inilah yang dayam-dayam jadi penyelamat mata lansia. Kandungan omega-3 di dalamnya bisa bantu kurangi tekanan bola mata, lancarkan sirkulasi darah di retina, dan cegah peradangan halus yang sering jadi biang kerok glaukoma. Banyak orang sok gengsi, lebih pilih salmon impor, padahal gizinya sama saja malah kembung, lebih segar, dan gampang didapat di pasar. Tapi ya, jangan dimasak sembarangan. Goreng kering tiap hari malah bikin kolesterol naik. Cara paling aman, kukus atau panggang tanpa minyak berlebihan. Bayangkan pembuluh darah di mata seperti pipa air. Kalau alirannya bersih dan licin karena cukup omega-3, tekanan mata pun lebih stabil. Tapi kalau kelebihan, bisa ganggu pembekuan darah juga. Jadi, secukupnya, 2 kali seminggu cukup. Murah, enak, bergizi, dan mata tetap awas. Ngapain repot beli suplemen mahal. Kalau ikan kembung bisa kerja lebih cepat. Telur itu makanan sederhana, tapi sering diremehkan. Banyak lansia malah takut makan. Karena, katanya, bikin kolesterol naik. Padahal, kalau tahu caranya, justru kuning telur kaya lutein dan zeaxanthin, 2 nutrisi penting yang bantu perkuat retina dan cegah kerusakan saraf mata akibat tekanan tinggi dari glaukoma. Kalau mata sering berair, cepat silau, atau pandangan kabur di cahaya terang, itu tanda butuh nutrisi ini. Tapi jangan dimakan mentah atau digoreng pakai minyak 5 kali pakai. Nanti bukannya sehat, malah bikin pembuluh darah kaku. Rebus atau orek-kerik ringan tanpa minyak berlebihan. Itu sudah cukup. 1 butir sehari cukup untuk bantu suplai vitamin dan protein alami ke mata. Saya sering bilang ke pasien, yang bikin kolesterol naik bukan telurnya, tapi gaya hidup malas gerak dan doyan gorengan. Jadi jangan salahkan telur, salahkan kebiasaan. Mulai besok, biasakan sarapan 1 telur rebus,
Murah, cepat, dan bisa bantu jaga penglihatan tetap tajam. Tomat itu bukan cuma hiasan sambal atau pelengkap lalapan, tapi benteng kuat buat mata lansia. Kandungan likopen di dalamnya bantu lawan radikal bebas yang bikin saraf mata cepat rusak dan tekanan bola mata naik. Banyak yang nggak sadar, mata itu organ paling sibuk tiap hari kena cahaya, debu, dan stres oksidatif terus-menerus. Nah, tomat bantu pendinginan alami di situ. Tapi jangan asal makan. Tomat mentah memang segar, tapi likopennya lebih aktif kalau dimasak sedikit. Misal dijadikan tumisan ringan atau jus hangat tanpa gula. Banyak penelitian sudah buktikan, lansia yang rutin konsumsi tomat punya risiko glaukoma lebih rendah. Tapi ya, kalau tiap hari minum saus tomat instan, itu namanya bukan sehat, tapi cari penyakit, penuh gula dan pengawet. Jadi fokus ke tomat asli, bukan botolan. 1-2 buah sehari sudah cukup. Murah, gampang, dan bisa bantu mata tetap jernih sampai usia lanjut. Asal konsisten. Kacang almond mungkin kecil, tapi efeknya gede banget buat mata lansia. Kandungan vitamin ini ya tinggi. Fungsinya menjaga saraf optik dari kerusakan akibat tekanan bola mata yang gak stabil, penyebab utama glaukoma. Banyak yang gak sadar, glaukoma itu bukan cuma soal mata buram, tapi soal saraf optik yang rusak permanen. Nah, vitamin E di almond bekerja seperti pelindung kabel listrik, biar sinyal dari mata ke otak tetap lancar. Tapi ingat, bukan berarti boleh ngemil segenggam besar. Tiap hari, cukup 3-5 butir saja per hari. Karena kalau kebanyakan, bisa bikin kalori melonjak dan berat badan naik. Bisa dimakan langsung atau direndam dulu semalaman, biar lebih lembut dan gampang dicerna. Jadi jangan alasan gak sempat, ngemil almond jauh lebih bermanfaat daripada biskuit manis yang bikin gula darah naik. 1 genggaman kecil, tapi efeknya panjang. Apalagi kalau dikombinasikan dengan 6 makanan sebelumnya. Mata bisa jauh lebih kuat dari serangan glaukoma. Nah, 7 makanan sudah lengkap, mulai dari bayam, wortel, alpukat, ikan kembung, telur, tomat, sampai kacang almond. Semuanya punya peran masing-masing. Tapi kalau digabung, efeknya luar biasa. Bayangkan kalau tiap hari Anda makan kombinasi ini. Tekanan bola mata lebih stabil, retina lebih kuat, saraf optik terlindungi, dan penglihatan tetap tajam meski umur terus jalan. Gak ada alasan lagi buat bilang, ya namanya juga tua. Usia boleh naik, tapi kualitas hidup jangan turun. Banyak lansia yang ngeluh matanya makin buram, padahal penyebabnya bukan takdir, tapi malas jaga pola makan. Mulai sekarang, jadikan 7 bahan ini sahabat dapur. Bukan sekadar teori di video. Bayangkan, 3 bulan lagi, Anda masih bisa baca tulisan kecil di koran tanpa kacamata tebal. Jadi, mau pilih kehilangan penglihatan atau mulai langkah kecil hari ini? Pilihan ada di tangan dan di piring Anda sendiri. Glaukoma itu bukan kutukan, tapi akibat tekanan bola mata yang terlalu tinggi, menekan saraf optik terus-menerus. Kayak selang air yang dijepit, lama-lama alirannya tersumbat, dan jaringan di ujungnya mati. Begitu juga dengan mata. Saraf optik butuh aliran darah lancar dan oksigen cukup. Tapi kalau pembuluhnya kaku, tegang, atau tersumbat lemak jahat, ya wajar saja, pandangan makin kabur. Nah, disinilah 7 makanan tadi bekerja. Bayam dan tomat bantu lancarkan sirkulasi. Wortel dan telur perkuat retina. Ikan kembung dan alpukat stabilkan tekanan bola mata. Sementara almond lindungi sarafnya dari kerusakan oksidatif. Bukan sulap, tapi logika tubuh. Kalau sel-sel mata dikasih bahan bakar yang benar, mereka bisa bertahan lebih lama. Tapi kalau tiap hari cuma dikasih gorengan dan makanan tinggi garam, ya siap-siap saja pipa darah. Di mata makin sempit, jadi jangan heran kalau dokter ngomel, karena sebenarnya tubuh Anda cuma minta dirawat, bukan dikasih alasan. Kalau mau mata tetap awas sampai tua, berhenti hidup sembarangan, kurangi garam berlebihan, hentikan kebiasaan ngopi kental tiap malam, dan jangan sering begadang nonton sinetron sampai jam 2 pagi. Tekanan bola mata itu gampang naik kalau tubuh kurang istirahat dan cairan menumpuk. Mulai biasakan tidur cukup,
Minum air putih yang cukup, bukan teh manis terus. Dan olahraga ringan, minimal jalan kaki 15 menit tiap pagi. Kalau kerja di depan TV atau HP. Tiap 20 menit, istirahatkan mata. Lihat jauh dulu, jangan tatap layar terus. Untuk makanan, fokus ke yang segar. Bukan instan, rebus, kukus, atau panggang. Jangan semua digoreng sampai kering. Tambahkan sayur hijau dan ikan 2 kali seminggu. Dan kalau harus minum obat dari dokter, minum sesuai anjuran, jangan sok pintar berhenti sendiri. Kesehatan mata itu hasil kerjasama antara makanan, kebiasaan, dan disiplin. Bukan keajaiban instan dari suplemen mahal. Kalau sudah ngomongin mata, jangan nunggu gelap, baru panik. Banyak orang baru sadar pentingnya mata pas udah kabur, buram, atau malah nggak bisa bedain wajah cucunya sendiri. Mau sampai segitu juga? Nggak usah cari kambing hitam. Karena mata rusak itu bukan nasib, itu hasil kelalaian sendiri. Dulu dikasih tubuh lengkap, tapi malah disiksa dengan gaya hidup sembarangan. Jangan terus-terusan bilang, ya udah umur. Padahal, sebagian besar masalah bisa dicegah. Kalau dari dulu disiplin, rajin periksa mata, makan bener, tidur cukup, dan berhenti ngelawan tubuh sendiri. Kalau masih cuek, siap-siap aja nyesel di akhir. Karena penyesalan paling pedih itu bukan kehilangan barang, tapi kehilangan penglihatan. Jadi mulai sekarang, rawat mata, kayak rawat masa depan, karena tanpa penglihatan, semua yang kamu perjuangkan cuma tinggal gelap. Jujur aja, kebanyakan orang baru mau berubah kalau udah kejedot. Begitu dokter bilang, ini udah parah. Pak, baru deh mulai panik, cari jus wortel, herbal, dan doa penyembuh mata. Padahal dulu waktu dikasih tahu, jangan kebanyakan gula, jangan begadang. Malah ketawa dan bilang, santai aja. Sekarang, begitu penglihatan mulai kabur. Baru sadar, hidup nggak bisa di-restart. Nggak usah nyalahin umur, nasib, atau genetik. Yang bikin rusak itu kelalaian sendiri. Tubuh tuh bukan mesin yang bisa ganti spare part seenaknya. Apalagi mata. Kalau udah rusak, ya selesai. Jadi, sebelum semuanya terlambat, berhenti pura-pura kuat. Mulai rawat diri, bukan cuma buat hari ini, tapi buat sisa hidup yang masih bisa kamu lihat dengan jelas. Karena percuma punya umur panjang kalau dunia di depanmu cuma tinggal bayangan buram. Kadang, orang suka drama sendiri. Seolah-olah kalau matanya rusak itu karena nasib buruk. Padahal bukan nasib, tapi kebiasaan bebal. Bayangin aja, tiap hari nonton TV nempel layar, HP dipegang dari bangun sampai tidur, tapi ngeluh matanya capek. Ya, jelas capek. Tubuh aja, kalau disuruh kerja terus, tanpa istirahat bisa tumbang. Apalagi mata, belum lagi gaya makan sembarangan, makanan asin, manis, gorengan, semua dihajar. Terus begitu mulai rabun, baru panik cari obat ajaib. Padahal yang ajaib itu cuma satu. Kesadaran buat berubah. Stop nyalahin umur, stop nyalahin dokter. Kalau kamu masih bisa lihat tulisan ini, berarti masih punya kesempatan buat ngerem sebelum semuanya gelap. Jangan tunggu dunia jadi abu-abu dulu baru sadar. Karena mata bukan dikutuk, tapi disiat. Dan kalau kamu terus begitu, ya siap-siap aja hidup dalam kegelapan yang kamu buat sendiri. Udah cukup deh. Alasan nggak sempat, udah umur, atau nggak parah kok. Semua itu cuma pembenaran, biar kamu bisa terus malas berubah. Padahal tiap hari, matamu makin lemah, tapi kamu pura-pura nggak sadar. Nonton sinetron berjam-jam, bisa. Tapi 5 menit buat kompres mata aja malas. Belanja online kuat, tapi jalan kaki 15 menit, udah ngos-ngosan. Terus ngeluh kenapa pandangan kabur. Ya karena kamu sendiri yang nyerah duluan. Kalau bener-bener sayang sama tubuh, mulai sekarang, berhenti ngeles. Periksa mata secara rutin, atur makan, dan belajar tidur tepat waktu. Nggak perlu nunggu motivasi datang, karena motivasi nggak akan muncul di tubuh yang kebanyakan alasan. Jadi mulai sekarang, buktiin kalau kamu bukan cuma bisa ngomel soal sehat itu penting, tapi beneran mau jaga kesehatanmu. Karena tindakan kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada 1000 alasan yang manis, tapi kosong. Orang tuh aneh. Dikasih peringatan baik-baik, nggak didengar. Tapi begitu dokter bilang matanya harus dioperasi,
langsung kalang kabut. Lah, kenapa nggak dari dulu jaga? Selalu nunggu ditegur sama rasa sakit baru mau insaf. Hidup kayak ngerem di ujung jurang. Baru sadar pas udah hampir jatuh. Kalau tiap hari kamu ngerasa matamu cepat lelah, kepala sering berat, tapi masih pura-pura cuek, itu namanya nekat. Bukan kuat. Jangan bangga bisa tahan sakit. Banggalah kalau bisa mencegahnya. Karena mata bukan saklar lampu yang bisa nyala lagi setelah padam. Sekali rusak, udah susah dibalikin. Jadi sebelum kamu duduk di kursi dokter sambil nyesel, mending sekarang juga mulai jaga. Sakit itu mahal, tapi nyesel lebih mahal lagi. Dan percayalah, gak ada yang lebih menyakitkan dari sadar terlalu terlambat. Saat satu-satunya hal yang pengin kamu lihat, udah gak kelihatan lagi. Jujur aja, kamu udah berapa kali bilang, mulai besok aku jaga mata. 5 kali. 10 kali. Tapi hasilnya nihil. Besoknya tetap begadang, tetap nonton TV dari jarak sedekat piring, tetap makan asin kayak nggak punya ginjal. Itu bukan lupa. Itu males yang dibungkus janji palsu. Kalau terus begitu, jangan kaget kalau nanti dokter bilang, penglihatanmu tinggal separuh, masih mau pura-pura kuat juga? Hidup sehat itu bukan teori, tapi aksi. Mau jaga mata? Ya mulai sekarang juga. Tutup layar HP lebih cepat. Ubah menu makan. Minum air putih cukup. Dan berhenti jadi budak kebiasaan buruk. Kata besok itu jebakan. Karena besok nggak pernah datang buat orang yang cuma ngomong, tapi nggak bertindak. Jadi udah cukup alasan, cukup janji, cukup drama, sekarang waktunya bukti. Kalau kamu bener-bener peduli sama penglihatanmu, ya rawat. Kalau nggak, ya siap-siap aja gelap. Bukan karena malam, tapi karena lalai.